Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ananda Aprilia Salsabila Safira dengan NIM 208000240 dari Prodi PGSD Universitas Adibuana Surabaya. Saya angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya narkotika dan pergaulan bebas. Pengertian narkotika. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran dan halusinasi serta daya rangsang. Menurut UU Narkotika, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Menurut UU tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama, sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Contohnya ganja, opium, tanaman kokain, dan heroin. Golongan kedua, dimanfaatkan untuk pengobatan, asalkan sesuai dengan resep, juga berpotensi menyebabkan kecanduan. Contohnya morfin, alpaprodina, betadine, dan metadon. Golongan ketiga, memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Contohnya kodein, buprenorfin, dan etimolfina. Dampak narkotika dalam kehidupan. Di sini ada beberapa dampak narkotika dalam kehidupan. Dampak yang pertama, dapat menyebabkan dehidrasi. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak. Yang kedua, halusinasi. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan mental. Yang ketiga, penurunan tingkat kesadaran. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan lupa ingatan. Yang keempat, gangguan kualitas hidup, yaitu susah berkonsentrasi dan masalah-masalah keuangan. Yang kelima, kematian. Di sini, saya akan lanjut menjelaskan tentang pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang melewati batas norma atau aturan yang ada. Ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang-barang yang tidak penting. Jadi di sini contoh orang yang melakukan pergaulan bebas itu memiliki ciri-ciri dia melakukan pemborosan, dia membeli barang yang tidak penting hanya untuk kesenangan pribadi tapi tidak memiliki manfaat yang lebih. Yang kedua, ada menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkotika tadi. Yang ketiga, kecanduan menonton konten pornografi. Yang keempat, mengkonsumsi alkohol ataupun minuman keras. Yang kelima, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, rasa malas, dan juga melawan. Di sini siapa yang suka malas? Hati-hati ya. Yang keenam, memiliki rasa ingin tahu berlebih, padahal yang bersifat negatif seperti narkoba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab pergaulan bebas. Di sini ada beberapa faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal yang tidak baik dapat menyebabkan anak masuk ke dalam pergaulan bebas. Yang kedua, menjalin pertemanan yang kurang baik. Di sini dapat dilihat juga dari lingkungan tempat tinggal yang buruk. Banyak sekali anak-anak yang berteman tanpa menyortir pergaulan yang ada di teman tersebut. Misalkan saja, anak teman tersebut memiliki pergaulan yang luar biasa bebas seperti minum minuman keras, having sex, dan lainnya. Itu akan menimbulkan keikutsertaan anak tersebut ke dalam teman tersebut karena mereka satu circle. Yang ketiga, keadaan ekonomi. Di sini, keadaan ekonomi dapat menyebabkan pergaulan bebas karena kebanyakan anak-anak tersebut akan mengupayakan dirinya supaya dia dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dia, meskipun dengan itu mencuri ataupun yang lainnya.
Yang keempat, di sini ada keadaan keluarga yang kurang harmonis. Mengapa? Karena keluarga yang kurang harmonis dapat menyebabkan anak itu memiliki gangguan secara mentalnya. Mungkin dia di rumah sering dapat tindakan, di situ akan membuat mereka menjadi ikut-ikutan saja dalam bergaul, tidak menyortir apa yang seharusnya tidak dia jalani dalam kehidupan ini, seperti having sex. Di sini ada dampak pergaulan bebas. Dampak-dampak pergaulan bebas adalah dapat terkenanya HIV atau AIDS. Kenapa? Karena pergaulan bebas dapat juga mereka melakukan narkotika secara bersamaan. Jarum narkotika yang digunakan secara bersama-sama dapat menularkan penyakit HIV atau AIDS. Jadi, selain itu, mereka juga dapat melakukan having sex yang dapat menyebabkan virus HIV dan AIDS semakin menyebar. Yang kedua adalah kenakalan remaja, tawuran, dan pencurian. Ini adalah dampak pergaulan bebas. Kenakalan remaja, tawuran, pencurian, bolos sekolah, dan lain-lain. Jika mereka bergaul dalam circle seperti itu, mereka akan ikut ke dalam circle tersebut. Yang ketiga, gangguan kesehatan karena mengkonsumsi narkoba. Yang keempat, ada pendidikan menjadi terhambat. Di sini ada cara menanggulangi pergaulan bebas. Cara-cara menanggulangi pergaulan bebas adalah 1. Mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan positif. Apa saja sih kegiatan positif tersebut? Kegiatan positif tersebut dapat perhatian kita melakukan hobi-hobi kita menonton apa yang kita suka, seperti film-film ya yang tidak mengandung unsur dewasa agar kita tidak ingin mencontohnya. Yang kedua, menghindari konten pornografi. Di sini banyak sekali konten-konten di luar yang batas umurnya harusnya 18 ke atas, tapi anak-anak zaman sekarang suka sekali menonton film tersebut. Yang ketiga, memiliki lingkungan pertemanan yang baik. Sebaiknya kita selalu menyortir teman-teman yang kita miliki, bukan karena kita membeda-bedakan teman, tapi memproteksi diri itu penting. Yang keempat, menambah wawasan serta pengetahuan. Yang kelima, menjalin serta menjaga hubungan-hubungan keharmonisan dengan orang tua. Upayakan selalu menjaga hubungan harmonis dengan orang tua. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Di sini saya Ananda Aprilia, pamit undur diri. Dadah.